Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardadila Afni Pratiwi dengan NPM 212151101 dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Siliwangi. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. Sebelum saya membacakan surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10, saya akan sedikit memaparkan tentang Al-Kahfi, apa itu surat Al-Kahfi, dan beberapa asbabun nuzul dan isi dari surat Al-Kahfi. Berikut penjelasannya. Quran Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang berada di urutan surat ke-18. Quran Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat dan digolongkan dengan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Kahfi juga dinamai dengan Al-Kahf dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Terdapat 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Pertama ada kisah Ashabul Kahfi, yang kedua adalah kisah pemilik kebun, yang ketiga adalah kisah Nabi Muhammad dan Khidir, yang keempat adalah kisah tentang Zulkarnain dan Yakzus dan Makjuz. Kita bahas satu-satu ya. Kisah pertama tentang pemuda gua, yaitu Ashabul Kahfi. Kisahnya adalah kisah pemuda yang beriman yang tinggal di sebuah negeri bersama pemerintah yang tidak beriman. Mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat ke atas mereka, lantas memberikan perlindungan dengan berlindung di gua dan ditidurkan selama bertahun-tahun. Pemuda tersebut akhirnya bangun dari tidurnya yang lama sekali, dan itu tanda-tanda Allah yang berkuasa menghidup dan mematikan ke atas sesuatu yang dikehendakinya. Di sini bisa kita ambil hikmahnya tentang ujian keimanan, bahwa ketika lingkungan mereka tidak beriman, mereka tetap meneguhkan imannya, bahwa mereka tetap teguh terhadap iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua adalah kisah tentang pemilik 2 kebun. Kisahnya adalah kisah ada 2 orang pemilik kebun yang tanahnya sangat subur dan hasilnya sangat banyak. Salah seorangnya sangat kufur dan salah seorangnya sangat beriman kepada Allah, bertakwa. Nah, orang yang tidak bersyukur malah meragui tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti kuasanya lalu menghancurkan kebun yang dimilikinya. Pemilik tersebut menyesal dengan sikapnya. Dari sini kita bisa ambil hikmah apa tentang ujian harta. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak boleh kita sekali-kali kufur atau sombong atas harta yang kita miliki. Kisah ketiga adalah tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Di suatu waktu apabila Nabi Musa alaihi salam ditanyai, siapakah manusia paling pandai di muka bumi ini? Lantas dia menjawab, akulah orangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam mengikuti Nabi Khidir alaihi salam dengan niat menuntut ilmu darinya. Setiap yang berlaku ada hikmah yang tersembunyi, walau kelihatan buruk di mata manusia, namun tidak dapat menandingi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa ngambil hikmah tentang ujian ilmu. Ketika kita berilmu, Allah memberikan ujian kepada kita, yaitu kesombongan, merasa bangga bahwa dirinya sudah paling beriman di antara yang lainnya. Nah, di sini kita bisa ambil hikmah bahwa walaupun kita memiliki ilmu yang banyak, tetaplah ilmu Allah yang paling banyak. Makanya itu kita tidak boleh sombong
tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa paling sok, merasa paling berilmu, karena segala sesuatunya datang dari Allah dan semuanya milik Allah. Kisah yang keempat tentang Zulkarnain, tentang kisah seorang raja beriman yang nama Zulkarnain yang hebat dari segi pengetahuan dan segi kuasa, tidak sombong dan tidak pernah menyalahgunakan kuasanya yang dianugerahkan olehnya. Ini ada di surat ke-16 ayat 86-87. Berjaya membuat dinding penghalang kepada Ya'juj dan Ma'juj dan bantuan suatu kaum yang tidak dapat dipahami bahasa mereka. Ini terdapat dalam Quran surat 16 ayat 95. Di sini ada tentang ujian kuasa, tentang Raja Zulkarnain yang diberi kuasa oleh Allah, tapi beliau tidak sombong. Beliau tetap tawadu, rendah hati, karena beliau tahu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, yaitu tentang ujian kuasa. Walaupun beberapa orang dari kita diberi sama Allah kepercayaan, diberi sama Allah kekuasaan, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Tidak boleh sekalipun kita ada rasa sombong, rasa merasa dirinya paling berkuasa, tapi kita harus bersyukur dan mempunyai rasa sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tawadu yaitu rendah hati. Lalu keutamaan ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Apa sih untungnya kita membaca surat Al-Kahfi? Pertama, menurut hadis riwayat Ad-Darimi, ketika kita membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Ini menurut hadis riwayat Ad-Darimi. Menurut hadis riwayat An-Nasa'i, ketika dibaca di hari Jumat, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Menurut hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Menurut hadis riwayat Muslim 1919, Abu Daud 4325 dan yang lainnya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Di sini ada 5 keutamaan baca surat Al-Kahfi. Yang pertama yaitu diterangi cahaya yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan diterangi cahaya di antara dua Jumat. Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, sebagai pengingat di hari kiamat. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 47, yaitu, dan ingatlah pada hari ketika kamu perjalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini sebagai pengingat kepada kita bahwa hari kiamat itu ada. Dan yang keempat, ada surat Al-Kahfi yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dari situ. Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بخيء نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pemaparan Al-Kahfi dan pembacaan surat Al-Kahfi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.